kemerdekaan ini harus diperjuangkan. Itu diperjuangkan oleh kita. Iya. Jadi tidak ada cerita bahwa pemberian. Iya. Jadi itu salah satu perjuangan. Sekali lagi saya berada di rumah sejarah ya. Rumah sejarah apa? Jaukisong rumahnya. Jaukisong ini berada di Rengas Dengklok. Ya, betul. Rengas Dengklok, tepatnya ini desa Kalimati Utara, Selatan. Utara. Desa Kalimati Utara. Ya. Kalijaya. Kalijaya ya. Jadi sejarah yang saya baca kemudian juga dengar bahwa di rumah ini Pak Insinyur Soekarno, Pak Hatta, dengan Pak Muhammad Hatta dan kawan-kawannya peta. Jadi menulis teks proklamasi itu di rumah ini ya? Kemungkinan ya, sebab waktu itu beliau dari pihak kaum petanya, kaum mudanya itu mendesak Bapak supaya kita cepat merdeka. Ya, dia tidak mau pemberian dari Jepang. Nah, didesak gitu, akhirnya rapat lagi di sini. Nah, rapatnya kita nggak tahu, karena kita nggak boleh tahu. Kita mesti ngungsi, dia yang punya rumah sama anak cucunya. Waktu itu kita kebetulan ada ada sedekahan gitu kan. Sedekahan. Mana orang Cina itu bulan 7 bulan Citgue itu ada sembahyang leluhur. Jadi kita itu udah kumpul. Jadi begitu Bapak datang sama rombongan, kita suruh keluar, karena tidak boleh. Ada orang di sini yang tahu gitu, kecuali beliau Pak Insinyur Soekarno sama Maharata beserta rombongan dari peta ya. Iya, Pak Sahrir itu. Dan kawan-kawan. Pak Singgi. Iya, Pak Singgi dan kawan-kawan. Tapi kita juga nggak tahu tuh yang mana namanya ada Malik, yang mana itu kan nggak kenal. Kayak gitu. Cuma waktu itu Pak Singgi, Dr. Adi Singgi, makanya dia kemarin mendesak kaum mudanya gitu kan, saking diculiknya itu buru-buru. Waktu itu kan Bapak pulang dari Saigon kan 14 Agustus. 15-nya kan ada di rumah, terus diambil, dijemput gitu ya. Karena artinya diculik lah gitu. Jadi dia buru-buru, barang persiapan juga nggak ada yang nggak kebawa. Susunya itu Mas Guntur. Susu Mas Guntur kan, masih kecil ya. Ya, Guntur waktu itu 8 bulan. Ketika itu kita kan di sini kan di orang kampung ya, nggak ada kan yang namanya susu kalengan itu, nggak mana ada. Adanya kan di Kerawang. Nah kita kan antara jalan Kerawang Dengklok itu bisa berapa jam? Ya. Beda dengan sekarang ya. Beda dengan sekarang. Nah, terus kita untuk jalan keluarnya kita bikin teh manis. Teh manis. Jadi pengganti susu itu bikin teh manis ya.
kita manis, ya udah. Terus dia diem juga gitu kan, tenang gitu, nggak rewel gitu. Itu aja. Nah, terus dia dari repetisi ini kan kita juga nggak tahu. Sebenarnya pagi-paginya 16 Agustus, beliau habis sahur dan rombongan, nah itu keluar di rumah ini ke itu pos peta kan depan pos tugu peta. itu. Yang tugu kan, yang tugu di itu, tugu proklamasi bulatan tekad. Nah di sana banyak juga apa tanda peta. Jadi kita jauh-jauh gitu merdeka ya akhirnya kita situ merdeka lah. Bahasa tiang bendera tuh. Ya, bendera merah putih jadi di Kebun Kelapa. Jadi setelah beliau itu sahur ya, kemudian subuh langsung berangkat ke tugu kebulatan tekad di situ. Itu yang sekarang ini ya. Situ sudah banyak juga selain tentara peta juga masyarakat gitu ya, masyarakat di situ. Kemudian menyerukan Indonesia Merdeka. Betul. Di tanggal 16 Agustus. Tanggal 16 Agustus itu. Tanggal 19 Agustus di sini kan. Ada di Rengas Dengklok baru langsung ke Jakarta. Dijemput sama yang tua. Yang tua kaum tuanya merasa kehilangan. Akhirnya Pak IBM dia bilang, itu Bapak ada di sana Rengas Dengklok, disusul di sini dijemput. Nah itu butok-butok nggak tahu akhirnya pulang sampai ke Jakarta udah sore gitu, udah itulah kan 17 kan tuh. Iya, malam 17. Nah, di sana diketik di rumahnya Laksamana Meda hasil dari sini apakah itu naskah, apakah itu susunan kabinet, kita nggak tahu ya. Kalian apa susunan apa kita nggak tahu. Nah itu ketika masih itu milik, nah kemudian 17-nya kan kena hari itu hari Jumat. Hari Jumat. Jadi kita tidak boleh lebih dari jam 12. Ya. Jadinya jam 10 HP itu sudah dikumandangkan. Tapi begitu dikumandangkan di Lapang Banteng, waktu itu kan Ikada ya. Ya, di terus kan banyak Jepang gitu. Bapak balik lagi ke Pegangsaan Timur 56. Nah, di situ dikumandangkan dicetuskan lagi itu. Dicetuskan. Jadi Indonesia Merdeka gitu. Nah, yang mengucapin selamat Palestina pertama, kedua Mesir. Yang sononya kita nggak tahu deh tuh. Ya, yang pertama Palestina ya, Palestina itu. Jadi Palestina ini negara pertama yang mengucapkan selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kemudian negara Mesir kan. Mesir gitu. Jadi itu yang kedua. Kemudian baru selebihnya dari negara-negara lain. Jadi itu kedekatan ya, kedekatan bangsa Indonesia dengan Palestina itu salah satu negara yang juga peduli dengan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, Palestina. Itu ya, begitu juga ya katakan perjuangan hari ini Palestina ya kita juga harus peduli ya sebagai bangsa Indonesia ya, karena tadi ya kan, bahwa hak kemerdekaan itu kan itu hak segala bangsa. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka harus dihilangkan. Ya, artinya ini harus dapat kemerdekaan, ya, termasuk kita ya. Kalau kemarin bagaimana kita berjuang ya di perjuangan bangsa kita ini tadi dibuktikan, sampaikan bagaimana Indonesia ini harus merdeka dan para pemuda tadi dari tentara peta itu bukan ingin dikasih kemerdekaan, ini harus diperjuangkan. Itu diperjuangkan oleh kita. Jadi tidak ada cerita bahwa pemberian. Jadi itu salah satu perjuangan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Indonesia. Ya, tadi ada Pak Singgi, Dr. Singgi, ada Pak Damali, ya walaupun ya beliau tidak tahu yang mana sih sebenarnya ya, karena memang pas datang ke rumah ini harus kosong, jadi harus steril, dijaga oleh para pemuda di situ. Karena senjata kita babu runcing ya. Senjata kita babu runcing ya. Babu runcing kita belum punya itu, belum punya senjata. Senjata mungkin ada kali yang cok gitu. Doorlock itu ya. Iya, doorlock itu. Tapi juga mungkin bisa dihitung jari kali yang punya megang itu komandan kali. Kalau prajurit mah tetap aja babu runcing. Makanya prajurit kita kan di sini kan dulu pakatnya kopral, karena kita tidak masuk, bukan tentara sih, jadi apa ya?
jadi sukarelawan ya. Betul kan Pak ya? Ya, mohon maaf nih. Tadi dengan siapa teh? Yanto. Pak Yanto ya, Pak Yanto. Bukan kebetulan, kemarin itu saya ke Museum Mandala Wangsit di Kodam 3 Siliwangi, ya di sana di Bandung. Jadi di sana itu ada juga nih meja yang ada di sana ya, meja tempat tidur yang asli dari sini, ya asli. Itu sebetulnya semuanya asli Pak. Asli di sini, bawa ke sana itu. Nah, cuman kita kan semuanya ada 4 kan, 4 kamar kan. Nah, 4 kamar. Terus yang Bapak kan mau minta supaya barang-barang yang Bapak pergunakan, teko meja tempat duduknya diambil sama pemerintah, diambil sebut barang bukti. Barang bukti ya. Nah, karena waktu itu kejadiannya di Jawa Barat, mesti ada di Jawa Barat. Museumnya ya, di Jawa akhirnya Barat. Museum Siliwangi kan. Nah, sebagai bukti ya, sejarah kan betul. itu ya. Betul. Nah, itu teko segala. Nah, itu semuanya asli semua. Ini juga asli, cuman yang ditiduri oleh Bapak ya dibawa ke sana. Iya. Ya, jadi kan cuman itu ya bukan sama. Kalau kita ada empat ada tempat ruangan ya, tempat ruangan. Jadi di rumah itu ada 4 ruangan gitu ya. Ini Pak Insinyur Soekarno, kemudian ini Pak Hatta ya gitu. Yang lain ada yang ngapal tikar juga, akan ada tikar juga satu lembar, satu helai itu. Diterima di situ ada mangkok buat minum, terus kursi 4 kalau nggak salah. Nah itu kan kita kan dulu kan jariin kan sampai ke waktu itu kan diambil, cuma kita nggak tahu di mana adanya. Nah, nggak lama-lama kita cari di mana museum ini nggak ada, gajah, apa. Nah ini Pak Yanto nih, mau tanya, ini bangunan, ya, ini asli. Belum ada perubahan. Belum. Cuman pengecatan dicek. Hanya pengecatan aja. Dulu kan kecil ya. Kapur sirih ya kalau dulu kan. Itu kan rontok mulu, diganti. Nah, kemudian zaman kan berubah gitu kan. Jadi baru nggak boleh gambar Bung Karno, nggak boleh. Akhirnya kita juga yang sudah ikutin namanya kita mau ikut pemerintah ya ikutin aja pemerintah. Nggak boleh. Akhirnya kita terus kita cet aja dah. Karena kan nggak ada sen gitu umpamanya. Kalau itu awat aja nanti ganti bantu ini kan enggak gitu. Ya kita cuman udah kayak kita punya rumah aja. Gitu aja. Akhirnya kita tuh punya keluarga banyak, jadi kalau mau nikah yang belakang kita renov, yang belakang. Ke belakangnya. Tahun 80-an. Jadi bilik sampai ke Batak gitu kan. Tapi kalau keluarga masih utuh di sini ya, utuh keluarga sini. Nah waktu itu kan kita kan belum ada cagar budaya. Iya. Jadi ini lantai ini masih asli ini. Ya? Kalau itu udah ganti sama situ. Oh yang depan. Di kamar. Nah, kan dari sini ke belakang kan sama tuh Pak. Kalau dulu Pak kita kan kapur sama pasir. Ya, sama pasir. Nggak ada semennya. Nggak ada semen kalau dulu nggak ada. Baru kesini lah ada semen lah. Gitu. Nah, itu ini kapur sirih. Nah, ini 102 tahun Pak. Ini berapa atap ini? Plafon ini? 102 tahun. 102 tahun. Iya. Sama ini 102 tahun. Ini 102 tahun. Bangku ini juga 102 tahun tuh. Yang itu tuh. Kalau yang ini mah didudukin udah tahun 70-an. Tahun 70-an. Nah, ini kalau rumah ini 102 tahun, usia Pak Yanto ini berapa tahun? 73 saya. 73 ya. Waktu merdeka kita berlahir, saya 49. Iya, tahun 49 lahirnya ya, tahun 49. Iya, tapi kan kakek kan suka cerita gini itu sama kakak saya yang udah gede, yang ngalamin di sekolah gitu, bukunya disobek-sobek, mesinnya habis. Nah kita takut Jepang, kita bakar. Kalau kita ngerti kan waktu itu kita ambil satu gitu kan, buat bukti itu ini coret-coretan bapak gitu, kantongnya gitu. Karena kita takut juga Jepang, kita ada bakar aja dah. Pokoknya nanti Jepang kontrol gitu. Memang Jepang kontrol besokannya. Iya. Jadi Jepang tuh ke sini ya. Iya, muter kan kita kan ada sedang itu kan. Dulu kan boleh ada babi. Ada babi belakang, belakang udah muter gitu. Nah, kita dulu lokasinya bukan di sini, Pak. Pinggir kali. Pinggir kali ya. Iya.
Itu rumahnya ono yang asli no. Nah, itu dari kali kira-kira 12 meter 10 meter lah. Nah itu jauh kan dari pagar ini jauh ke situ ke rumah ini. Ada belandongan. Yeah, yeah. Nah karena itu kita disuruh pindah sama pengairan. Karena waktu itu Jatiluhur belum selesai, kita kan banjir terus. Nah kita sudah pindah sama pengairan tahun 1957 pindah sini. Nah terus tahun 60 Bapak datang campur pertama itu sama ngambil barang-barang yang pernah dipergunakan oleh Paduka. Waktu itu kan langsung jadi merdeka kan jadi Paduka tuh. Jadi itu dia bawa ke sana ke Bandung. Kenapa kejadiannya di Bandung? Mesti ada di Jawa Barat, mesti ada di Bandung. Nah, gitu. Kalau kita kan dulu provinsi, Pak. Provinsi. Iya. Jadi 17-an kita di Purwakarta. Nah, jadi kita waktu itu nggak ada di Jakarta, Purwakarta. Ada penghormatan barisan tuh, kakek. Yeah. Pernah berapa kali situ di Purwakarta. Nggak tahu tuh camat siapa waktu itu nggak ngalamin tuh, nggak lupa dah. Waktu itu gubernur Pak Solihin aja. Kalau Pak Yanto ini anak keberapa dari Bapak? Kalau anak dari Bapak saya cucu ya. Ya cucu ya. Cucu. Anak Bapak saya anak ketiga yang dari laki-laki, anak kelima, anak laki-laki yang ketiga gitu. Urutannya kan 5, anak laki yang ketiga. Iya. Ya kan itu kan. Jadi anak kelima yang ketiga urutannya laki-laki itu. Iya, laki ketiga urutan laki-laki. Ya. Nyalakan kan laki, perempuan, laki. Lalu laki. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, ini sejarah dari kita merdeka. Kita merdeka. Presiden Soekarno yang presiden pertama ya, yaitu Pak Insinyur Soekarno, kemudian wakilnya ini Bung Hatta itu berada di rumah ini. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Yanto, ini rumah sejarah. Saya. Ya, Ibu mohon maaf ganggu ya. Jadi kita sebagai generasi baru. Iya. Ini generasi gitu. Generasi itu jangan sampai ini melupakan sejarah. Betul. Jangan lupakan. Ya. Jangan sampai ini dilupakan, karena kita tidak akan seperti ini, bebas seperti ini gitu ya. Kita enak hidup sekarang di alam merdeka ini kalau tidak diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Ya. Pak Soekarno sebagai presiden, Bung Hatta sebagai wakil presiden, beserta para pemuda yang waktu itu adalah berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kita di penghujung bulan Agustus hari ini, besok kita akan melaksanakan perayaan ya 17 Agustus tahun 2022 ini. Maka wajib bagi kita sebagai warga negara ini adalah untuk tetap menjunjung kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya ya kita sebagai penerus kita harus turut serta dalam membangun dari kemerdekaan ini kan itu. Jadi tidak lagi berjuang seperti mereka kan itu. Tinggal bagaimana kita menjaga kemerdekaan tentunya dengan membangun gitu. Kita menjaga nih keutuhan NKRI ini kan itu. Di situ itu kita sebagai penerus itu. Hatur nuhun nih Pak Yanto. Terima kasih. Semoga Bapak sehat beserta keluarga dan tentunya jadi perhatian juga, harus jadikan perhatian ini pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, begitu juga pemerintah pusat. Jadi jangan sampai ini terabaikan, karena ini adalah sejarah penting ya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih, saya Danu Hamidi. Ya, insya Allah nanti kita ketemu pada waktu yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.